Kuntowijoyo adalah seorang pemikir Muslim Indonesia yang lahir di Klaten pada 18 September 1943 dan wafat pada 22 Februari 2005. Ia dikenal sebagai sejarawan, budayawan, sastrawan, dan akademisi. Setelah menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, ia melanjutkan studi S2 di Universitas Connecticut dan S3 di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Karya-karyanya seperti Islam sebagai Ilmu, Identitas Politik Umat Islam, Paradigma Islam, dan Muslim Tanpa Masjid menjadi landasan penting bagi lahirnya gagasan besarnya, yaitu ilmu sosial profetik. Pemikiran politik Kuntowijoyo berangkat dari kritiknya terhadap kesadaran umat Islam yang menurutnya masih dipenuhi oleh berbagai bentuk mitos. Ia mengelompokkan mitos menjadi beberapa jenis. Mitos lama seperti keyakinan gaib bahwa raja adalah titisan dewa. Mitos baru seperti konsep Ratu Adil atau kepercayaan bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang Jawa. Bahkan mitos kontemporer juga muncul, seperti anggapan bahwa cantik itu harus putih, ganteng itu sispek, atau bahwa kualitas ekspor selalu lebih baik. Melihat kondisi ini, Kuntowijoyo menekankan perlunya perubahan kesadaran umat Islam, dari mitos menuju ideologi, dan dari ideologi menuju ilmu. Ia menilai bahwa ilmu pengetahuan modern memiliki masalah serius karena bersifat terlalu positivistik, sekuler, instrumental, dan bebas nilai. Ilmu modern juga didominasi Barat, sementara umat Islam di Timur cenderung hanya meniru atau melakukan mimesis tanpa sikap kritis. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, Kuntowijoyo menawarkan konsep besar yang disebut sebagai ilmu sosial profetik. Konsep ini lahir dari Quran Surat Al Imran ayat 110 yang memuat 3 nilai utama, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ilmu sosial profetik menggabungkan rasio, fakta empiris, dan wahyu dalam membaca realitas sosial. Tujuannya agar perubahan sosial di dunia Islam dipandu oleh nilai agama, sekaligus nilai ilmu pengetahuan, sehingga tidak terjebak pada kegelapan religius ataupun kekosongan moral ala modernitas Barat. Prinsip pertama adalah humanisasi. Di sini, Kuntowijoyo mengkritik humanisme Barat yang antroposentris, yang menjadikan manusia pusat kebenaran dan mengandalkan rasio sebagai alat eksploitasi. Ia menawarkan humanisme Islam atau teosentris, yaitu memanusiakan manusia dan menempatkannya sebagai makhluk yang punya nurani, perasaan, harkat, dan juga martabat. Prinsip kedua adalah liberasi. Liberasi berarti membebaskan umat Islam dari mitos menuju realitas, dari sikap pasif menuju aktif. Umat Islam didorong untuk beramal, tidak hanya berdoa, serta membebaskan diri dari ketertindasan dalam bidang ilmu, sosial, ekonomi, dan juga politik. Mereka harus memiliki daya kritis dan tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus menjadi aktor utama dalam perubahan sosial. Prinsip ketiga adalah transendensi. Transendensi menjadi dasar moral yang mengarahkan humanisasi dan juga liberasi. Nilai ini menjadi tolak ukur keberpihakan dalam tindakan sosial, sekaligus memastikan bahwa perubahan sosial umat Islam berjalan dalam kerangka rahmatan lil alamin untuk kebaikan dunia dan keselamatan akhirat. Kuntowijoyo juga menekankan pentingnya etika profetik dalam pengembangan ilmu sosial. Etika ini meliputi konsep umat terbaik, pentingnya kesadaran sejarah, dan ajakan agar umat Islam menjadi pelaku perubahan. Ilmu sosial menurutnya tidak cukup berhenti pada teori saja, tetapi harus dijalankan dalam bentuk aksi nyata yang membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Dari seluruh pemikirannya jelas bahwa politik Islam menurut Kuntowijoyo tidak cukup dipahami melalui simbol atau identitas formal, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan sosial yang substansial. Dengan humanisasi, liberasi, dan transendensi sebagai landasan, umat Islam diarahkan untuk menjadi kekuatan aktif yang mendorong kemajuan. Itulah inti dari ilmu sosial profetik, menyatukan nilai agama dan ilmu pengetahuan untuk membantu membangun masyarakat yang lebih manusiawi, lebih kritis, dan juga lebih bermoral.